Halo, selamat datang kembali di video jaringan komputer bersama saya Yulianto. Ini adalah video pertama dari seri EIGRP. Di video terdahulu telah dijelaskan penggolongan routing protokol itu ada dua, yaitu IGP dan EGP. Berdasar cara kerjanya, IGP dapat dikelompokkan ke dalam tiga jenis: Distance Vector, Link State, dan Hybrid atau Advanced Distance Vector. Tentang link state telah dibahas di seri USPF. Bagi yang belum paham, silahkan buka seri USPF. Ini beberapa fakta tentang EIGRP. EIGRP atau Enhanced Interior Gateway Routing Protocol dulu merupakan routing protokol kepunyaan Cisco. Namun semenjak 2013 sudah dijadikan open standard atau bisa digunakan oleh produk selain Cisco, meskipun pemakainya tidak seluas routing protokol USPF. Kemudian Interior Gateway Protocol yang dirancang untuk didesain digunakan di dalam sistem autonomous tunggal. Dan EIGRP merupakan Advanced Distance Vector yang menggabungkan kemampuan Link State Protocol dan Distance Vector yang mampu meningkatkan efisiensi penggunaan ke routing protokol lain. Tujuan EIGRP sama seperti protokol lain seperti USPF, yaitu mencari jalur tercepat menuju tujuan, namun cara kerjanya berbeda. Kalau di USPF, R1 akan melihat jaringan ini dengan memetakan seluruh router yang ada di jaringan, kemudian memilih jalur terbaik sampai ke tujuan. EIGRP tidak memetakan seluruh jaringan yang ada, namun dia akan memetakan router tetangga yang terhubung secara langsung dengannya. Jadi dia hanya akan melihat R2, R4, dan R5. Kemudian masing-masing router ini akan memberikan informasi ke R1. R1 akan memutuskan jalur mana yang akan dipilih berdasarkan kriteria EIGRP atau yang dikenal dengan metrik. Itu adalah gambaran umum bagaimana EIGRP bekerja. Untuk langkah detail dari proses terbentuknya EIGRP dan sampai dengan pengiriman, ada 3 tahap yang harus dilalui. Yang pertama adalah tahap 1, menjalin ketetanggaan atau neighborship. Di sini ada 2 unit router, yaitu R1 dan R2. Masing-masing telah diset dengan konfigurasi EIGRP. Sebagaimana USPF, EIGRP juga melakukan neighborship dengan router yang terhubung dengannya. Yang pertama, R1 akan mengirimkan hello message yang digunakan untuk menginformasikan ke R tetangga bahwa mereka masih aktif. Hello message ini dikirim setiap 5 detik untuk interface yang berbandwidth besar, sedangkan untuk interface yang berbandwidth kecil setiap 60 detik sekali. Hello message ini mengandung 3 hal. Yang pertama adalah hello interval, hold timer, dan multicast. Syarat sampainya hello message sama seperti USPF, kedua router harus berada atau memiliki konfigurasi yang sama. Yang pertama adalah AS number. AS number ini diset ketika kita melakukan konfigurasi EIGRP. Kemudian kedua router ini harus berada di subnet yang sama. Ketiga, EIGRP menggunakan key value ketika menghitung metrik. Dan terakhir, jika router memiliki password, di kedua router harus sama. Jika semuanya cocok, maka R2 akan menjawab dengan mengirim hello message juga. Dan kedua router sekarang memiliki hubungan neighborship. Setelah neighborship terbentuk, maka router akan menyimpan alamat router tetangga beserta interface-nya ke dalam tabel neighbor. Ini adalah isi dari tabel neighbor. Yang pertama adalah next hop router, ini berkaitan dengan router tetangga yang terhubung dengannya. Kemudian interface atau port yang digunakan untuk keluar masuk paket. Sebagai contoh di R1, neighbor tabelnya berisi next hop routernya yaitu IP address dari R2 92.168.1.246 dan interface yang digunakan oleh router tetangga adalah S001. Begitu juga sebaliknya dengan R2. R2 juga memiliki neighbor tabel. Next hop routernya adalah kepunyaan dari R1 yang beralamat di 192.168.1.245 dan port yang digunakannya adalah S000. Selanjutnya adalah step kedua yaitu exchange routing information atau pertukaran informasi routing. Di step ini mereka tidak menggunakan protokol TCP atau UDP untuk mengupdate pesan, tetapi reliable transfer protocol. RTP menggunakan sequence number untuk mengidentifikasi jika pesan telah diterima oleh router tetangga. Jika router menemukan neighbor baru, maka dia akan mengirimkan update tentang router-router yang ia ketahui. Update inilah yang membentuk topologi tabel. Ini adalah isi dari tabel topologi jaringan. Semua entry rute yang didapat dari neighbor tabel. Sebagai contoh di sini di R2 dia terhubung dengan R3
yang berada di alamat jaringan 192.168.1.248 berada di subnet mask atau prefix 30. Jadi akan muncul di sini satu lagi. Kalau yang tadi pertama dia hanya berisi alamat R2 interface S001, sedangkan yang kedua ada 192.168.1.248. Selain alamat tujuan juga ada visible destination dan ID melalui masing-masing neighbor. Langkah ketiga adalah pemilihan router terbaik. Router akan membandingkan semua nilai visible destination untuk mencapai network tertentu dengan memilih jalur dengan nilai FD terendah. Jalur inilah yang disebut dengan successor rate. Nilai terendah kedua akan menjadi visible successor atau backup dari successor. Jadi demikian untuk materi EIGRP menentukan jalur terbaik. Dimulai dengan pembentukan neighborship tabel, kemudian topologi tabel, dan terakhir dengan melakukan pemilihan rute terbaik. Terima kasih.